Video ini bertujuan edukasi, bukan pornografi ataupun zina. Selamat datang di channel Reformasi Seksualitas. Dan pada hari ini kita akan membahas suatu pertanyaan daripada subscriber ya atau penonton, yaitu benarkah merokok ya bisa menyebabkan impotensi? Nah, ini adalah pertanyaan sejuta umat ya. Nah, jadi secara medis dikatakan bahwa merokok bisa menyebabkan impotensi. Kita tahu sendiri itu ada di iklan-iklannya rokok, bahkan ya di tulisannya di bawah. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa sebetulnya ya kata-kata yang menakutkan itu ditaruh di sana supaya Anda lebih tertantang untuk merokok. Jadi dengan dilarang ya, dengan suatu hal itu dilarang, itu lebih menyebabkan kecanduan karena Anda merasa gentle, merasa laki ya, merasa lebih hebat ketika Anda merokok. Makanya iklan-iklan rokok itu biasanya orang naik kuda, orang naik motor ya, orang naik moge atau orang olahraganya hebat itu dianggap hebat. Jadi rokok dikorelasikan dengan hebat ya, sehingga dituliskan merokok membunuhmu ya, merokok bisa menyebabkan ini. Teorinya beberapa orang mengatakan bahwa itu diletakkan di sana supaya orang lebih terangsang, terpacu, tertantang untuk merokok ya. Nah, ada motor lewat ya. Jadi yang kita bahas ini bukan itu, melainkan benarkah merokok bisa menyebabkan impotensi. Nah, kalau saya pribadi, saya jawab sih secara singkatnya tidak. Tapi kenapa? Ya, tidak, kenapa? Karena saya mengenal banyak orang yang merokoknya tinggi ya. Saya sendiri tidak merokok sama sekali, tapi saya melihat beberapa orang tuh merokoknya tinggi ya. Satu hari satu pak, satu hari dua pak ya. Ataupun yang satu hari cuma dua batang. Itu sama sekali saya tidak mengenal orang yang impotensi gara-gara merokok. Jadi saya sudah hidup sekian lama, saya belum pernah melihat orang yang impotensi gara-gara merokok. Secara fakta, menurut saya ini bohong ya. Tapi secara medis ya mungkin dicari-cari ya. Nih, zat kimia ini bisa menyebabkan ini menyebabkan ini menyebabkan impotensi. Nah, misalkan seperti itu, sehingga sah-sah aja dibilang merokok bisa menyebabkan impotensi. Tapi kalau secara fakta saya tidak melihatnya, sehingga bisa dibilang kemungkinannya hanya 0,5% mungkin ya. Jadi 0,5% orang yang merokok mendapatkan akibat impotensi. Mungkin impotensi ini setelah Anda habis 1000 pak misalnya ya. Jadi dalam hidup Anda habis 1000 pak juga masih sedikit sebetulnya ya. Kalau Anda habis 10.000 pak misalnya, satu hari Anda ngerokok 2 pak, 365 hari Anda merokok sekitar 720 pak ya. 10 tahun 7.200 ya, 15 tahun masih 10 ribuan. Mungkin harus 20.000 pak baru Anda kena impotensi gara-gara merokok ya. Tapi secara fakta memang saya tidak meyakininya ya, dan buktinya juga belum ada. Mungkin 0,5% kena impotensi, dan bisa jadi ya orang yang kena impotensi bukan karena rokoknya, mungkin karena hal lain. Contohnya ia bekerja sebagai sopir ya, supirnya duduk di mobil yang kuno, mesinnya di bawah kursi ya, mesin di bawah kursi dia panas terus batangnya ya. Nah, seiring berjalannya waktu batangnya matang ya, makin lama makin panas, akhirnya skotrumnya mati, dia impotensi. Nah, yang dikira menyebabkan impotensi adalah merokoknya, padahal sebetulnya bukan ya, hal lainnya. Atau misalnya ya menaruh barang bersinyal tinggi di kantong dekat batang ya, terus-terusan ya, 1 tahun 2 tahun 10 tahun ya, misalkan kerja di bagian teknisi teknologi ya atau ilmuwan teknologi, lalu dia akhirnya karena radiasi, pancaran radiasi itu menyebabkan impotensi. Nah, dikiranya merokoknya yang menyebabkan, padahal bukan, yang lainnya ya, terutama sinyal 5G ya. 5G itu dikatakan berbahaya ya, bahkan bisa menyebabkan anak-anak autis ya gara-gara sinyal 5G. Jadi kalau ada 5G diutamakan jangan taruh di kantong ya menurut saya. Nah, jadi kita kembali ke topiknya, apakah merokok menyebabkan impotensi? Menurut saya tidak. Kalaupun iya mungkin hanya 0,5% kemungkinannya. Di sini saya tidak menyarankan Anda untuk merokok ya, tetap hentikan saja, karena ini yang lebih umum itu kena di paru-paru dan pernafasan ya, itu lebih umum, dan saudara saya juga banyak yang kena, ada yang meninggal gara-gara itu ya. Nah, itu yang utama. Kalau impotensi sih enggak. Demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda.
Kalau Anda ingin tips-tips kesehatan seksual lebih banyak ya, hubungan intim suami istri, cek aja di buku Suami Sejati Vitalitas Pria. Tersedia dalam bentuk e-book atau buku digital. Cek aja di akhir video ya cara mendapatkannya, dan juga buku-buku lainnya ya. Jadi channel ini tidak dimonetisasi, tidak akan mendapatkan iklan, sehingga sangat-sangat bergantung dari donasi dan sumbangan Anda dengan membeli buku-bukunya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk e-book atau buku digital mudah saja, tinggal Anda WhatsApp ke 081 333 08 777 3. Setelah Anda WhatsApp saya, akan saya balas dengan prosedur untuk membeli buku. Anda tinggal pilih judul buku yang Anda inginkan, lalu Anda transfer sesuai harganya ke rekening yang tertera. Setelah Anda transfer, jangan lupa untuk melampirkan bukti transfer Anda, supaya langsung saya kirim bukunya. Buku akan saya kirim dalam bentuk file PDF ke WhatsApp Anda langsung. Free konsultasi. Untuk buku cetaknya juga bisa didapatkan melalui Tokopedia. Anda bisa search saja Suami Sejati Vitalitas Pria. Namun di sini perlu Anda perhatikan, tokonya adalah Toko Alternatif Kesehatan YT Kabupaten Jember. Harganya 222.000. Karena nanti banyak penipu ya. Ini tokonya harus benar, Alternatif Kesehatan YT. Jangan sampai salah, bintangnya juga 4,5, review sudah banyak ya. Jangan salah toko, lebih aman lewat WhatsApp. Tersedia juga di Bukalapak ya dengan judul yang sama, Suami Sejati Vitalitas Pria. Namun Anda perlu hati-hati, di sini ada penjual lain yang sama-sama dari Jember. Ya, namun harganya berbeda ya. Punya saya 222.000, tokonya Alternatif Kesehatan YT. Di bawah bisa dilihat ya, Alternatif Kesehatan YT, jangan sampai salah. Nah, ini kalau toko lain saya tidak bisa jamin ya, kemungkinan barangnya palsu. Jadi harus hati-hati, lebih aman lewat WhatsApp. Tersedia juga di Shopee dengan judul yang sama, Suami Sejati Vitalitas Pria. Bisa Anda cek bukunya yang ini ya, 222.000. Nama toko Alternatif Kesehatan, tidak ada YT-nya karena waktu itu sudah terlanjur. Jadi Alternatif Kesehatan kalau di Shopee. 222.000 sama. Nah, selain itu Anda juga bisa cek di etalase saya, ada juga buku-buku lain ya, buku-buku ejakulasi dini, buku pembesaran vitalitas pria, Anda bisa cek dan bisa juga Anda miliki dengan harga yang cukup murah. Tersedia juga di Tokopedia dan Bukalapak. Langsung aja dicek dan kontak saya. Terima kasih banyak.